Wayang orang menjadi seni tradisi yang tak lekang waktu. Lebih dari seperempat abad lamanya, wayang menjadi kesenian yang menurut saya abadi. Dan kini ada seorang koreografer muda Indonesia turut dan sekaligus ambil bagian untuk membuat seni tari wayang populer. Nggak sekedar di Indonesia tapi sampai global guys ya. Dan ini cukup keren sih, walaupun muda sudah mendapatkan penghargaan dari Muri pada tahun 2013. Imagine mungkin masih SMA kali. Nah, sebagai koreografer muda dalam menciptakan koreografi bagi pertunjukan drama wayang untuk semua generasi, khususnya generasi muda. Yuk kita berbincang-bincang, saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia. Langsung kita berkenalan dengan Bathara Sawairigadi Dewandoro yang akrab dipanggil Ara. Apa kabar Mas Ara? Selamat pagi Pak, kabar baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Waktu yang sangat berharga ya. Iya, Mas Ara ini sangat keren sih. Jadi waktu nerima Muri itu umur berapa? Waduh, itu waktu nerima Muri itu momen shock sebenarnya Pak. Momen shock ya? Iya, karena emang pada saat pementasan tahun 2012 waktu itu nggak ada briefing apa-apa gitu. Intinya waktu itu tuh saya lagi menata 150 penari dalam garapan Sang Anjani Putra. Itu drama wayang Swarga Loka. Nah, karena Swarga Loka ini kan memang punya produk unggulan namanya drama wayang Swarga Loka yang memang didirikan sama Bapak Ibu saya. Nah, kemudian pada saat itu 2012 itu sedang ada drama wayang anak namanya Pak. Jadi pemainnya semua anak-anak, ada 150 orang. Terus saya sebagai sutradara dan penata tarinya waktu itu, koreografernya. Di sebelum pementasan saya diminta untuk menerima penghargaan di awal gitu. Wow, kaget. Briefingnya emang bener-bener pada hari H. Terus ya penghargaan apa? Ya udah nanti terima aja di atas panggung katanya gitu. Ketika naik di atas panggung ternyata penghargaannya Muri sebagai penata tari tradisional Jawa Termuda. Jadi di panggung itu situasinya antara senang tapi juga terkejut juga karena aku mikirnya pada saat itu adalah beban sih jatuhnya, tanggung jawab yang besar kan Pak. Kalau misalkan ibaratnya pembuktian ke depannya ini aku akan terus berlanjut berkarya atau stop gitu kan. Karena beban penghargaan ini cukup berat sih buat aku gitu. Ya saya bisa bayangkan loh ya 2013. Ya, jadi 2000. Waktu itu mungkin umur 16 tahun. 16 maybe one of the youngest person yang menerima Muri ya Mas Ara, perasaannya. Dan Mas Ara gimana generasi ketiga kan ya? Iya, generasi ketiga untuk meneruskan drama wayang Swarga Loka. Drama wayang. Ya. Dan kalau kita ngelihat wayang ya Mas Ara ya, biasanya kan orang tua begadangan malam ya kan, lalu mendengar wayang kulit. Nah ini menjadi wayang orang, dan saya lihat akhir-akhir ini juga banyak pejabat-pejabat mulai main wayang. Betul. Jadi wayang orang, gimana Mas Ara bisa ceritakan nggak seninya dan sekaligus wow-nya kenapa wayang orang perlu dimiliki oleh generasi muda ini? Oke Pak. Jadi sebenarnya saya ini adalah penerus ketiga dari generasi drama wayang ini. Didirikan waktu itu sebenarnya ini adalah proyek dari Bapak dan Ibu saya ketika di SMKI Solo. Jadi Bapak Ibu itu sudah membuat produk ini, wayang berbahasa Indonesia. Wayang berbahasa Indonesia. Biasanya wayang rata-rata berbahasa Jawa ya. Nah, sejak pada saat itu Bapak mendirikan drama wayang ini memang bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai yang ada di pewayangan kepada masyarakat yang bukan hanya masyarakat Jawa. Karena Bapak kepengen wayang ini bisa dinikmati sama masyarakat di luar masyarakat Jawa itu sendiri. Akhirnya kita harus buat yang lebih Indonesia gitu kan. Berbahasa Indonesia itu udah otomatis gitu. Terus juga menggunakan musik-musik yang bukan hanya gamelan aja tapi sudah ditambah dengan orkestra. Terus habis itu untuk tarinya juga dikembangkan dari pola-pola garap tradisi, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pada zaman itu gitu kan, pada masa itu. Kemudian berkembang, saya mulai masuk di produksi Swarga Loka untuk drama wayang itu di sekitar 2017. 2017 saya masuk sebagai koreografer, dulu sebagai pemain anak. Dulu sebagai kera, sebagai tokoh-tokoh anak kecil. Nah kemudian 2018 saya masuk sebagai koreografer, saya mencoba untuk membawa nafas yang lebih
baru dan lebih segar lagi drama wayang, karena setelah sekian tahun kita butuh suatu penyegaran gitu. Jadi saya mulai mencoba memasukkan unsur-unsur yang lain, yang lebih anak muda lagi, dan titiknya waktu itu pada saat 2019 sebenarnya ada judul Sang Penjaga Hati. Ya, itu keren tuh ya. Ya, saya itu lihat Sang Penjaga Hati itu titik ibaratnya titik perubahan yang signifikan yang terjadi pada drama wayang itu sendiri. Dan itu juga momen yang paling saya ingat lah ya, karena pada saat itu saya berlaku sebagai sutradara kedua, koreografer, dan juga pemain utama. Bisa itu ya. Ya, karena misinya drama Preman wayang. ya. Drama wayang ini misinya adalah kita pengen nilai-nilai yang ada di pewayangan itu kan luar biasa ya Pak. Nilai Iya. budi pekertinya, terus kepemimpinan yang saya rasa, yang kami rasa gitu, tim drama wayang rasa bahwa ini perlu disebarkan kepada anak-anak muda sekarang, karena kita semua calon-calon generasi penerus bangsa kita. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara membawa nafas yang baru gitu, nafas yang segar. Yang tadi yang kita olah gitu, bahwa wayang yang konotasinya adalah semalam suntuk, membosankan, kita buat sesuatu yang fresh gitu. Iya. Mas Ara, kalau kalau kita bicara wayang orang, biasanya kan semua udah ngerti lah, orang-orang udah pensiun, retired. Tapi you mengembangkan generasi muda, bahkan membentuk sebuah tim ksatria muda untuk mencari bakat itu. Bisa ceritakan nggak ksatria muda ini? Nah, ksatria ini sebenarnya adalah teman-teman saya ketika saya pertama kali berkarya tahun 2012. Jadi dulu kita ada bersepuluh, terus berganti personil. Nah, 5 orang ini yang ada di ksatria adalah yang sampai sekarang masih ada di sisi saya untuk berkarya gitu. Support saya, menjadi penari di karya-karya saya gitu. Nah, akhirnya kita kemarin memutuskan untuk ikut Indonesia Mencari Bakat. Ajang pencarian bakat itu sebenarnya coba-coba berhadiah, iseng-iseng berhadiah. Gitu ya. Karena pada saat pandemi itu kita ngerasa kayak hopeless banget. Aduh ini gak ada ajang apa-apa, gak ada satu yang baru gitu kan. Terus akhirnya kita mencoba untuk ikut Indonesia Mencari Bakat, dan ternyata nyemplung akhirnya bisa menjadi juara 1. Nah, sebenarnya dari situ ya balik lagi jadi titik saya untuk berpikir bahwa misi saya dari dulu emang ingin menjadi koreografer. Koreografer yang bisa membawa tradisi ini, nilai dari tradisi, dan semua yang berasal dari lokal, ide lokal itu menjadi sesuatu yang keren gitu. Saya rasa anak-anak muda di kota besar perlu tahu itu, dan perlu percaya bahwa kekuatan tradisi kita itu sangat amazing gitu untuk bisa memberikan cerita baru buat industri tari itu. Nah, kemudian saya berjanji setelah menang di IMB, kita akan share ini, kita akan berbagi apa proses kita ini, pengalaman kita ini kepada anak-anak di daerah gitu. Dan kemarin setelah IMB beberapa kali kami mengadakan workshop di daerah gitu. Wah, luar biasa itu. Jadi Ara membawa wayang orang ini masuk dalam dunia yang baru lah ya. Sehingga seluruh Indonesia, bahkan global sebenarnya tarian wayang Jawa atau Indonesia nggak kalah lah dengan tarian-tarian Korea atau Jepang yang ancient atau yang traditional ya. Saya ngelihat di YouTube ini Gama Gandrung. Nah ini cukup keren, bisa ceritain dikit nggak sampai nanti didemoin ya Mas. Teman-teman jangan kemana-mana, ini sedap sekali nih Gama Gandrung. Dilakukan seorang koreografer yang sangat muda di seluruh dunia ini. Ceritakan Mas gimana? Oke, Gama Gandrung ini sebenarnya satu karya yang membuat aku ngerasanya membuat step saya tuh naik lebih cepat gitu. Karena saya tuh nggak punya darah Banyuwangi sama sekali Pak. Tapi saya belajar seni tradisi Jawa Timuran itu di Anjungan Jawa Timur waktu itu sama guru saya Pak Heri Supraitno dari kelas 4 SD sampai saya SMP gitu. Kemudian saya punya kesempatan untuk berkarya. Saya memilih untuk mengangkat satu cerita yang emang jadi daya tarik saya sejak saya belajar tari Jawa Timuran. Itu tari Gandrung Banyuwangi. Kemudian saya mulai memahami ceritanya, di dalamnya ada apa aja. Dan saya tertarik untuk mengangkat bagaimana kehebatan seniman Gandrung dari eranya pertama sampai sekarang dijadikan maskot kota Banyuwangi dan dijadikan sebuah ikon di sebuah kota.
itu perjuangannya luar biasa, dimulai dari gandrung laki-laki yang awalnya dipakai untuk media perang untuk melawan penjajah. Kemudian habis itu masuklah ke gandrung perempuan. Wow. Itu ada masa peralihan dari gandrung laki-laki ke gandrung perempuan, dan kemudian banyak stigma-stigma yang membuat gandrung itu namanya buruk lah, jelek gitu. Karena ya dianggap dianggap ya ada yang menganggap sebuah prostitusi, ada yang karena dekat sama minuman keras dan lain sebagainya, akhirnya didemo sama ormas-ormas gitu. Pada saat itu sampai pementasannya juga nggak boleh di kotanya sendiri. Tapi kehebatan seniman dari masa ke masanya itu akhirnya membuat gandrung ini sendiri akhirnya diakui dan menjadi maskot kota di Banyuwangi. Nah itu yang saya angkat. Jadi Gama itu adalah perjalanan dari gandrung. Gama gandrung ini adalah perjalanan dari gandrung Banyuwangi sampai sekarang. Teman-teman saya kira sudah penasaran ya. Yuk kita lihat sebentar wayang orang Gama Gandrung yang TOP. Ara ini keren sekali ya dari Gama Gandrung. Saya kira wayang orang Indonesia langsung bisa naik bahkan sejajar ya di kelas dunia kan. Dan saya lihat Mas Ara ini nggak sekedar Gama Gandrung saja ya. Banyak sekali cerita-cerita yang you orbitkan lewat wayang orang ini. Bahkan saya dengar pernah global ya, keliling di luar Indonesia. Bisa ceritakan nggak kemana saja? Iya, jadi pengalaman you sendiri, Mas. Nah, Gama Gandrung ini kan sebuah kesenian yang memang diangkat dari cerita di Banyuwangi itu sendiri gitu kan. Kemudian saya pernah mementaskan ini juga di Wellington waktu itu. Wellington, ya, okay. Wellington juga sama di Changsu di China. Ya, waktu itu ada folklore festival. Nah, kami berkesempatan untuk membagikan. Wellington Selandia ya? Ya, Selandia baru. China. India saya dengar juga. Iya, India waktu itu. Silakan, Mas. India waktu itu kita membawa cerita tentang Ramayana, kisah pewayangan Ramayana. Tapi kalau yang di China dan Wellington kita membawakan cerita dari masyarakat Banyuwangi sendiri, yaitu Gandrung Banyuwangi itu gitu. Nah, di sana juga kita mendapatkan sambutan yang cukup hangat ya dari teman-teman yang ada di kedutaan, terus teman-teman Indonesia yang ada di sana dan juga masyarakat luar juga yang menonton karya ini gitu. Karena senang juga sih dapat kesempatan untuk bisa berbagi karya sendiri di luar negeri, ditonton sama masyarakat lain dan mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa. Jadi perasaannya gimana Ara? Teman-teman ini ya setelah manggung di luar negeri ya, di India, di Selandia Baru, di China. Sebenarnya kami senang sih bisa memperkenalkan ini di luar negeri karena bisa lebih luas lagi untuk mengenalkan cerita Banyuwangi terutama di masyarakat yang bahkan nggak kenal sama Banyuwangi itu sendiri, kenalnya Indonesia gitu kan. Jadi salah satu hal yang membanggakan buat kami semua. Teman-teman dalam satu cerita ini kita mengangkat orang-orang yang melestarikan budaya Indonesia yang menurut saya sangat istimewa sekali. Bahkan teman-teman juga yang memberikan social impact bagi masyarakat Indonesia. Maka itu saya yakin setiap Anda semuanya, kita ya Mas Ara, mempunyai cerita untuk kita bagikan. Nah Mas Ara, kalau teman-teman muda mau join atau mau belajar wayang orang, hubungin kemana? Ya,
Jadi kalau misalkan mau bergabung sama komunitas kita gitu, bisa menghubungi di website Swarga Loka atau Instagramnya Swarga Loka. Nah, Swarga Loka ini memang bukan hanya berfokus sama cerita pewayangan, wayang Nanti orang. kita ngobrol panjang ya Swarga Loka ya. Tapi kita juga berkomitmen untuk melestarikan tari dan musik juga yang berakal dari budaya tradisi tapi dikembangkan menjadi budaya yang lebih populer. So teman-teman, saya ajak untuk kita keliling sebentar dari Sanggar Mas Ara Swarga Loka yang saya yakin Anda akan terinspirasi. Yuk check it out. So thank you telah nonton video ini. So jangan lupa untuk like, comment, dan juga share. Nyalakan lonceng notifikasi untuk program-program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.